Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Sebab kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Iya. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Oke. Pendapat ini kufur. Pendapat ini kufur. Jadi kalau ilmu IPA, di sana kan ada fisika, ada kimia, pokoknya ilmu pengetahuan alam itu kufur. Kalian yang tahu proses terjadinya hujan itu mulai dari uap panas atau uap air dan bla 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 bla, kalian kafir. Assalamualaikum teman-teman. Doktrin sesat dan menyesatkan ini sudah viral ya, sudah viral. Dan ajaran-ajaran yang mengkafir-kafirkan inilah yang ditakutkan oleh para aswaja. Apabila ajaran salafi yang seperti ini sampai viral, nanti bisa mempengaruhi umat. Kenapa? Karena kalau sampai doktrin ini menyebar, umat Islam yang ada di dunia ini bahkan ya, umat Islam yang ada di Indonesia ataupun ada di dunia ini malah nanti tidak akan bisa beradaptasi dengan dunia modern. Nanti malah umat Islam ini terkesan umat yang bodoh di tengah kemajuan zaman. Dan lebih parahnya lagi, perkataan dari Ustadz Salafi ini bukannya diluruskan, bukannya diklarifikasi, malah dibela oleh Wahaboy ini. Bukan karena panas, sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Betul. Jadi itu adalah penjelasan bahwa Ustadz Yazid Jawas ini tidak semerta-merta menyalahkan teorinya. Tidak semerta-merta gimana loh mas. Kalau salah ya salah saja. Gak usah dibenarkan, gak usah mencari pembenaran. Sudah jelas-jelas Pak Yazid ini bahkan menyalahkan oknum-oknum ataupun mungkin malah guru-guru IPA atau orang-orang yang mengajarkan ilmu IPA. Mengatakan teori itu sesat, teori itu membuat kalian kufur. Padahal itu adalah ilmu loh Pak. Itu ilmu, di mana umat Islam ini diperbolehkan untuk menimba ilmu. Ya termasuk ilmu-ilmu duniawi seperti itu. Jadi kalau bisa menjadi umat Islam itu ya memperkuat ilmu agama, tapi juga tidak meninggalkan ilmu duniawi. Biar apa? Biar orang Islam ini pinter. Orang Islam ini jadi yang pandai, tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang kafir. Dan bahkan Nabi Muhammad ini malah mewajibkan umat Islam untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama. Dan termasuk juga ilmu duniawi, termasuk ya ilmu IPA, ilmu dagang, ilmu pengetahuan, apalah pokoknya yang berurusan dengan duniawi. Tapi selagi ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita dan sesama umat muslim. Nah teman-teman, saya akan menayangkan sebuah video di mana ada seorang ustadz yang menceritakan atau memberitahu kita bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda tentang apa yang saya katakan tadi. The first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala to the whole of humanity was not to pray, was not to give zakat, it was Iqra. In Surah Al-Alaq, chapter 96, verse number 1. Iqra. Tuh, tuntutan Allah yang pertama kepada umat manusia adalah Iqra. Bacalah atau membaca. Jadi dengan membaca kita bisa tahu firman-firman Allah. Kita bisa tahu ilmu-ilmu, termasuk ilmu pengetahuan. Lanjut. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So acquiring knowledge is fard in Islam. It's compulsory. It includes, the more obligatory is the deen knowledge, but that does not mean you cannot go and travel even for worldly knowledge. You can, as long as you fulfill the criteria. Even for worldly knowledge, you can, as long as it benefits you, it gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak Zakir Naik mengatakan yang demikian. Apakah Pak Zakir Naik ini orang NU? Jadi yang tertawa ini bukan hanya orang yang benci salafi, tapi semua orang yang merasa dikafirkan karena telah belajar ilmu pengetahuan alam, ilmu IPA.
semua orang yang merasa dikafirkan ini tertawa. Ya minimal mereka tersinggung lah. Masa iya belajar ilmu IPA dikafirkan? Di saat semua ulama ini berfokus untuk dakwah Islam, malah umat muslim dikafirkan hanya perkara mempelajari ilmu IPA. Memang kita umat muslim ini tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah karena ridho Allah. Itu karena Allah yang pengen membuat seperti itu. Kita semua tahu. Yang terjadi pada kita, yang terjadi pada orang lain, itu pasti sudah kehendak Allah. Kita juga sudah tahu. Tetapi kita sebagai orang biasa, sebagai umat muslim ini diperbolehkan untuk mempelajari proses terjadinya sesuatu seperti yang ada di sekitar kita. Ilmu pengetahuan itu kita boleh mempelajari. Kalau apa-apa ini dikafirkan, hampir seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini bisa kafir menurut orang-orang salafi. Ya contohnya, apabila ada tetangga kita yang kerjanya jauh di Jakarta, mau mudik ke Kediri misalkan, itu kan jauh. Lalu ditanya oleh ibunya, loh kok cepat pulang dari Jakarta ke Kediri? Lalu si anak menjawab, oh iya mak, tadi karena naik pesawat jadi cepat. Wah kafir. Kafir. Yang membuat cepat itu bukan naik pesawatnya. Yang membuat cepat itu adalah kehendak Allah. Padahal prosesnya memang seperti itu teman-teman. Prosesnya itu memang lebih cepat naik pesawat daripada naik bus ya. Jadi proses-proses seperti itu boleh kita pelajari. Jangan suka-sukanya mengkafir-kafirkan orang. Kita jadi tahu perkembangan zaman ini juga karena ilmu pengetahuan teman-teman. Contohnya ya seperti tadi, kita tahu alat-alat transportasi juga karena ilmu pengetahuan. Naik pesawat itu kita bisa tahu cuaca buruk juga karena ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Karena kalau kita mau naik pesawat tapi cuacanya buruk, kita juga pasti akan ditunda. Untuk keberangkatannya, untuk penerbangannya, itu pasti akan ditunda. Karena kalau kita mungkin ngeyel, mau terbang meskipun cuaca buruk, kondisi cuaca ini buruk, kita nanti malah bahaya. Para penumpang malah akan bahaya kalau sampai kita menerjang cuaca yang buruk. Dan itu masih salah satu contoh teman-teman, salah satu contoh bahwa ajaran-ajaran salafi ini sesat dan menyesatkan. Ada lagi contoh, misal ada seorang suami pulang dari kantor, ditanya istrinya, "Pah, pulang kerja kok nggak langsung makan?" Terus si papa menjawab, "Enggak nih, udah kenyang, tadi ditraktir bos." Kafir kata istrinya. Istrinya pasti akan bilang, kata orang salafi, kenyang itu dari Allah, bukan karena ditraktir oleh bosmu, Pah. Jadi jangan sampai kamu merasa kenyang ini karena ditraktir. Merasa kenyanglah karena yang membuat kenyang itu Allah. Nah, umat Islam kan jadi blunder kalau kayak gitu. Jadi kita nanti akan terkesan orang-orang yang tidak mau menerima ilmu-ilmu duniawi. Kita terkesan orangnya blunder. Nah, kembali ke videonya Pak Zakir Naik yang tadi. Jadi tuntutan Allah pertama kepada manusia itu adalah bukan kita disuruh beribadah, bukan. Tapi ikro, ya. Kita dituntut ikro, bisa membaca. Bacalah, ya. Kita ini harus bisa membaca. Kenapa? Karena dari membaca itulah kita bisa tahu firman-firman dari Allah. Contohnya ini ya. Saya akan bacakan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, yang ada sangkut pautnya dengan Ustadz Salafi tadi. Yaitu di surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya Allah lah yang mengirim angin, lalu ia menggerakkan awan, kemudian dia membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki atau yang dikehendakinya. Dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, di sini
Kita dituntut bisa membaca, teman-teman. Karena dari membaca, kita bisa tahu firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran juga ada ilmu pengetahuan tentang turunnya hujan. Tentang turunnya hujan. Bukankah itu ilmu pengetahuan alam? Dan apakah kalian masih akan terus membela oknum-oknum Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan orang?